254. Akhirnya kedua orang saling mengenal satu sama lain. Aku minta tolong padamu untuk menjaga kedua orang tuaku ke depannya, kata Qin Lang sambil tersenyum. Ci, aku masih punya orang tua yang harus dijaga. Kami menunggumu kembali ke keluarga Qin, kata Qin Tian. Dia menantikan hari itu di dalam hatinya. Setelah Qin Tian selesai berbicara, suasananya menjadi dingin. Karena semua orang tahu bahwa dalam sejarah keluarga Qin selama ratusan tahun, tidak ada orang yang kembali ke keluarga Qin setelah diusir keluar. Tuan Kong, Paman Huang, kalian juga datang melihatku. Aku merasa sangat malu. Qin Lang memecahkan kecanggungan itu dan berkata kepada Kong Lingxian dan Paman Huang. Dalam persaingan antara Qin Lang dan Qin Yuan, mereka memilih untuk sepihak pada Qin Lang sejak awal. Sekarang Qin Lang sudah pergi, sedangkan Kong Lingxian dan lainnya pasti akan mengalami pukulan keras dari Qin Yuan. Kong Lingxian dan Paman Huang segera menggelengkan kepalanya. Mereka sangat menyukai karakter Qin Lang dan bersedia untuk mengikutinya. Semuanya sudah datang ke sini. Sedangkan Lin Zhu itu malah tidak datang untuk melihat Anda. Sungguh sia-sia bagi Anda yang begitu baik padanya. Gumam Xiao Feng. Keempat wanita angin bunga salju rembulan itu malah tidak terlalu sedih. Menurut mereka, keluarga Qin suka mencambuk orang. Apalagi Qin Lang juga sangat berbahaya di sana. Sehingga ada baiknya bagi Qin Lang untuk diusir keluar. Lin Zhu sudah dibawa pulang oleh paman ke-9. Mereka berdua sudah lama tidak bertemu dan pastinya ada kata-kata yang ingin diucapkan. Qin Tian menjelaskannya. Qin Lang mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih telah datang untuk mengantarku. Aku merasa sangat senang dan sekarang aku akan pergi. Selamat tinggal. Qin Lang melambaikan tangannya kepada semua orang. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke dalam helikopter bersama keempat wanita angin bunga salju rembulan. Helikopter mulai menyala dan perlahan-lahan terangkat. Qin Lang tersenyum dan melambaikan tangannya kepada keluarganya di bawah. Dia melihat ibunya menutupi wajahnya yang sedang menangis dan Qin Wei Cheng menopang ibunya. Qin Tian berbalik dan tidak tahu apakah dia juga menangis atau tidak. Sedangkan Paman Huang dan Kong Lingxian terlihat sangat sedih. Orang-orang di bawah berangsur-angsur kecil menjadi sebutir beras dan Qin Lang baru saja menoleh. Dia sudah tidak tahan lagi dan meletakkan kepalanya di pangkuannya untuk menangis. Mulai sekarang, dia sudah bukan orang dari keluarga Qin lagi dan akan sulit baginya untuk melihat kedua orang tuanya dan Qin Tian ke depannya. Tuan muda Qin. Keempat wanita angin bunga salju rembulan itu berbisik dengan suara rendah. Bahkan mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Qin Lang berpura-pura untuk menunjukkan penampilannya yang normal di bandara tadinya. Mereka baru saja merasakan perasaan Qin Lang yang sebenarnya di dalam hatinya dan juga terasa sangat tidak nyaman. Keempat wanita itu mengelilingi Qin Lang dan menghiburnya dengan lembut. Tuan muda Qin, Anda masih ada kami dan kami tidak akan pernah meninggalkan Anda. Lia, dengan adanya kami berempat yang melayani Anda, ini jauh lebih nyaman daripada di keluarga Qin sana. Beritahu kami jika Anda memiliki ketidaksenangan di dalam hati Anda. Kami akan mendengarnya dengan tenang dan itu juga akan terasa jauh lebih baik setelah mengatakannya. Xiao Feng dan Xiao Hua meletakkan tangan mereka di punggung Qin Lang dan menepuknya dengan pelan. Xiao Sue meraih tangan Qin Lang dan Xiao Yue berjongkok di depan Qin Lang. Qin Lang adalah segalanya dari mereka. Dengan adanya keempat orang 9 kepercayaan ini di sisinya, Qin Lang benar merasa sedikit lebih membaik di dalam hatinya. Terima kasih. Qin Lang perlahan menegakkan tubuhnya. Dia bersandar di kursi dan perlahan memejamkan matanya. Qin Lang merasa sangat lelah dan ingin tidur. Agar semua masalah itu menghilang darinya, Qin Lang segera tertidur dan keempat wanita angin bunga salju rembulan itu baru saja merasa sedikit tenang. Sekarang adalah jam 12 tengah malam dan cuaca di malam hari sangat dingin. Karena Qin Lang sudah diusir keluar dari keluarga Qin. Helikopter yang mengirimnya pergi adalah helikopter yang paling tertua dan terlama di Pulau Tian. Jendela masih ada sedikit kebocoran udara dan seluruh tubuh Qin Lang yang sedang tertidur menjadi gemetar. Tuan muda Qin sangat dingin. Xiao Yue segera menyadarinya. Xiao Hua, kamu dan aku memeluk.
Tuan Muda Qin bersama Xiao Feng sedikit mengerutkan kening dan berkata kepada Xiao Hua yang sedang duduk di sebelah Qin Lang. Xiao Feng dan Xiao Hua memeluk setengah dari tubuh Qin Lang pada saat yang bersamaan dan menggunakan tubuh dari mereka berdua untuk menghangatkan tubuh Qin Lang. Kalian berdua istirahatlah dulu. Aku dan Xiao Hua akan memeluk di tengah malam awal dan kalian berdua memeluk di tengah malam akhir, kata Xiao Feng sambil mengaturnya. Xiao Sui dan Xiao Yue menanggapinya dan duduk di kursinya sendiri untuk istirahat. Untuk membiarkan tubuh Qin Lang terasa lebih hangat, Xiao Feng menempelkan tubuhnya dengan erat ke tubuh Qin Lang. Dia juga membuka kancing pakaiannya sendiri, lalu menarik pakaiannya untuk menutupi tubuh Qin Lang. Xiao Hua juga mengikutinya. Keduanya saling bertatapan satu sama lain, sambil mendekati tubuh Qin Lang, seolah-olah seperti pasangan yang intim. Mereka tidak bisa menahan rasa iri dan berpikir bahwa dirinya sendiri juga merasa bahagia dan semangat untuk memeluk Qin Lang seperti ini. Ketika mereka melihat satu sama lain yang tertawa, mereka berdua mengira mereka saling menertawakan diri mereka sendiri dan wajah mereka menjadi merah. Xiao Feng dan Xiao Hua memejamkan matanya dan merasakan tubuh Qin Lang yang kekar. Di dalam benak mereka muncul sebuah pemikiran yang berani. Betapa hebat dirinya sendiri jika bisa bersandar di tubuh Tuan Muda Qin selamanya. Begitu pemikiran ini muncul, mereka berdua segera menolaknya. Karena mereka hanyalah pelayan Tuan Muda Qin dan tidak pantas untuk Tuan Muda Qin. Setelah 7 jam terbang, helikopter telah mendarat di Bandara Linan. Saat mendarat, kursinya sedikit bergetar dan Qin Lang telah membuka matanya. Dia merasa tubuhnya sangat hangat dan melihat bahwa Xiao Sui dan Xiao Yue yang sedang berbaring di atas tubuhnya sendiri. Apalagi mereka juga membuka kancing pakaian dan menutupi dirinya sendiri dengan pakaian mereka. Qin Lang merasa sangat terharu. Tuan Muda Qin, Xiao Sui dan Xiao Yue terbangun pada saat yang bersamaan. Wajah mereka hanya berjarak belasan sentimeter dari wajah Qin Lang. Kemudian, mereka berdua segera berdiri dan jantung mereka berdebar kencang ketika melihat Xiao Sui dan Xiao Yue yang merasa malu. Qin Lang merasa sedikit senang. Dia sudah menganggap angin bunga salju rembulan sebagai keluarganya sendiri. Sekarang dia sudah tidak punya keluarga lainnya dan Xiao Feng dan lainnya adalah orang yang paling terdekat dengan Qin Lang. Ayo kita turun, kata Qin Lang sambil menatap keempat wanita itu dengan tersenyum. Baik, setelah melihat Qin Lang yang menyalahkan mereka dan masih tersenyum pada mereka. Keempat wanita itu merasa senang dan wajah mereka kembali tersenyum. Qin Lang, Xiao Feng dan lainnya turun dari helikopter. Sekarang sudah jam 7 dan suhunya masih sedikit rendah. Mereka sudah terbang sepanjang malam dan merasa kedinginan dan lapar. Tuan Muda Qin, perlukah kita pergi? Makan dulu, kata Xiao Feng. Dia pikir Qin Lang pasti sudah lapar sekarang. Tidak, aku ingin segera bertemu dengan Zhong Yu, kata Qin Lang dengan santai. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Xiao Feng dan lainnya pasti sudah lapar. Kemudian dia berkata lagi, "Oke, ayo kita makan dulu. Anda sedang terburu-buru untuk bertemu dengan Nona Zhong Yu. Kami tidak berani menunda waktu Anda," kata Xiao Feng sambil tersenyum. Dia melihat ada sebuah restoran sarapan yang tidak jauh dari sana. Lalu meminta Xiao Feng dan Xiao Yu pergi untuk membawa pulang sarapan untuk 5 orang. Segera, Xiao Sui dan Xiao Yu sudah kembali dan Xiao Feng berkata sambil tersenyum. Mari kita berjalan sambil makan. Itu tidak saling menunda waktu. Qin Lang melambaikan tangannya untuk memanggil 2 unit taksi dan kelima orang itu pergi ke kawasan perumahan Ming Si Yuan. Di dalam taksi, Qin Lang telah menelepon Zhong Yu dan memberitahunya bahwa dirinya sendiri sudah menuju kawasan perumahan Ming Si Yuan dan akan segera tiba. Zhong Yu menjadi semakin panik dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika bertemu dengan Qin Lang nantinya. Pada saat yang bersamaan, Yu Zihe telah mengakhiri pekerjaannya sepanjang malam dan kembali ke rumah keluarga Yu. Dalam insiden berdarah yang terjadi di acara pernikahan keluarga Yu pada beberapa hari yang lalu, dia telah membayar total uang 6 juta yuan sebagai kompensasi kepada anggota keluarga Satpam yang meninggal secara tragis. Dia juga perlu memberikan penjelasan yang wajar kepada pemerintah di atas. Apalagi dia juga tidak bisa menyebutkan keluarga Qin yang tersembunyi.
Setelah upaya bersama dia dan 20 keluarga teratas lainnya di Linan, masalah itu akhirnya sudah berhasil untuk diselesaikan. Pemerintah hanya mengetahui bahwa ada orang yang sengaja untuk merusak acara pernikahan keluarga Yu. Lalu terjadi insiden penembakan di acara pernikahan, yang telah menyebabkan 6 orang tewas di tempat. Keluarga Yu sendiri sudah menyelesaikannya dengan sempurna. Rakyat biasa bahkan tahu lebih terbatas. Mereka hanya tahu bahwa acara pernikahan keluarga Yu dan Long berjalan dengan sangat lancar. Bahkan mereka pun tidak tahu ada orang yang tewas di tempat. Orang-orang dari 20 keluarga teratas di Linan menjaga mulut sendiri. Karena mereka semua memiliki sejenis firasat buruk. Begitu mereka membocorkan kabar itu, mereka akan dibunuh. Yu Zihe berjalan masuk ke dalam villa. Dia merasa sangat lelah belakangan ini. Tetapi untungnya semuanya sudah selesai. Dia ingin mandi dan tidur dengan pulas. Ayah, kamu sudah pulang. Aku meneleponmu sepanjang malam tadi. Mengapa kamu tidak menjawab panggilanku? Setelah Yuming melihat, ayahnya akhirnya sudah kembali. Dia langsung bergegas ke depan Yu Zihe. Saat ini, wajah Yuming yang tampan penuh dengan kepanikan dan kekhawatiran. Kemarin aku sedang makan bersama pimpinan tertinggi di Provinsi Zhejiang dan Kota Linan. Sehingga aku mematikan ponselku. Saraf Yu Zihe yang tadinya santai, tiba-tiba menegang lagi. Bagaimana bisa putranya yang biasanya tenang berubah menjadi seperti ini? Yu Zihe mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Yuming hendak ingin berkata bahwa Long Ling telah menemukan rahasianya dan kabur. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, dia langsung menelannya kembali. Selama 3 hari sejak menikah dengan Long Ling, Yu Zihe terus-menerus memerintahkannya untuk tidak boleh memiliki pemikiran yang aneh terhadap Long Ling. Long Ling datang ke kamarnya kemarin. Jika dia mendengar kata ayahnya, seharusnya dia sudah meminta Long Ling untuk keluar. Namun, dia tidak hanya membiarkan Long Ling masuk ke dalam kamar. Dia juga ingin memanfaatkan ayahnya yang tidak ada di rumah untuk berhubungan dengan Long Ling. Jika bukan karena dia yang sedang menunggu satpam untuk membawa afrodisiak kemari, dia bisa kembali ke kamar lebih awal dan Long Ling juga tidak akan melihat buku hariannya. Ada apa yang terjadi? Katakan. Ketika Yu Zihe melihat penampilan Yuming yang demikian, kecemasan batinnya meningkat tajam. Dia menyadari bahwa hal ini mungkin terkait dengan Long Ling. Kemudian dia bertanya dengan suara rendah, di manakah Long Ling? Apakah kamu menyentuhnya? Ayah, maafkan aku. Long Ling. Dia sudah meninggalkan keluarga Yu. Yuming akhirnya telah mengatakannya dan ekspresi frustrasi di wajahnya menjadi semakin terlihat. Apa? Long Ling. Dia sudah meninggalkan keluarga Yu. Mengapa? Apakah karena kamu yang memiliki pemikiran aneh terhadapnya? Kata Yu Zihe dengan marah. Tidak, ayah. Aku tidak menyentuhnya. Itu karena dia telah melihat buku harian itu. Sehingga dia pergi. Jawab Yuming dengan tergesa-gesa. Kemarahan ayahnya telah melipat gandakan rasa kecemasan dan ketakutan di dalam hatinya. Buku harian. Yu Zihe tidak mengerti dan meraung. Ada apa yang terjadi? Katakan dengan jelas. Oke. Aku katakan. Suara raungan ayahnya membuat jantung Yuming seperti gempa bumi 8 skala Richter. Kemudian dia berkata dengan ketakutan. Ma yang dari keluarga Ma telah memberiku buku harian Long Ling sebelum dia kehilangan ingatan. Aku mengikuti catatan di buku harian dan mengulanginya kembali dengan Long Ling, sehingga aku bisa mendapatkan Long Ling. Long Ling telah menemukan rahasia ini kemarin. Dia merasa hubungan aku dan dia palsu dan kemudian dia kabur, setelah Long Ling melarikan diri. Meskipun Yuming merasa cemas, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia pergi mengejar Long Ling sekarang, Long Ling tidak hanya tidak akan mendengar penjelasannya saja, tetapi malah akan merugikan dirinya sendiri. Jika Long Ling langsung putus hubungan dengannya, maka Qin Lang pasti akan datang mencarinya untuk membalas dendam. Ketika memikirkan tentang pertempuran di acara pernikahan pada hari itu, Yuming ketakutan sampai gemeta. Dia sudah merasa panik, sehingga ketika ayahnya sudah kembali, dia akan berdiskusi dengan ayahnya tentang apa yang harus dia lakukan dalam masalah ini. Brengsek, Yu Zihe mengutuknya. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yuming secara spesifik.
Tetapi yang dia mengerti adalah bahwa Yuming telah menipu Long Ling, anak brengsek ini. Tidak masalah jika dia menipu orang lain. Tetapi dia malah menipu Long Ling. Long Ling bisa dikatakan sebagai gadis yang disukai oleh tuan muda pertama dari keluarga Qin yang tersembunyi. Apalagi Qin Lang juga pernah berkata kepadanya sebelum pergi, bahwa jika dia tidak menjaga Long Ling dengan baik, dia akan datang mencari keluarga Yu untuk memperhitungkannya. Ketika Yu Zihe melihat dahinya Yuming yang keriput, dia memelototi Yuming dan mengutuknya. Apakah otakmu sudah rusak? Kepintaran kecilmu itu semua digunakan di tempat yang seperti ini. Mengapa aku Yu Zihe bisa melahirkan anak yang tidak berperasaan seperti kamu? Jika kamu bukan anakku, aku akan membunuhmu di tempat. Bab 255. Aku masih gadis perawan. Ayah, aku tahu aku sudah salah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kata Yuming dengan sedih. Sekarang ikuti aku ke rumah keluarga Long untuk menjemput Long Ling. Lebih baik kamu berdoa agar dia bisa kembali. Jika tidak, aku akan menghancurkan kedua kakimu. Kata Yu Zihe sambil memelototi Yuming. Bagaimanapun, dia adalah orang yang berpengalaman. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah berpikir dengan jelas bahwa Long Ling selalu menghormatinya. Jika dia maju, mungkin saja Long Ling akan kembali. Setelah Long Ling kembali, dia harus meminta Yuming memikirkan segala cara untuk membiarkan Long Ling melupakan hal konyol yang pernah dilakukan oleh Yu Ming sebelumnya. Jangan sampai Qin Lang mengetahuinya, agar tidak membawa bencana untuk keluarga Yu. Oh, oke. Mari kita pergi sekarang, kata Yuming sambil mengangguk lagi dengan ketakutan. Jika ayahnya maju, dia merasa jauh lebih nyaman. Kedua ayah dan anak dari keluarga Yu segera keluar dari pintu rumah keluarga Yu 7 dan mengendarai mobil menuju kawasan perumahan Ming Si Yuan. Qin Lang turun dari taksi, sedangkan Zhong Yu ditemani oleh Long Yan dan Long Teng. Mereka sudah menunggunya di depan gerbang masuk kawasan perumahan Ming Si Yuan. Pada saat mereka berdua saling bertatapan satu sama lain, ada ekspresi kegembiraan di mata Zhong Yu dan banyak kata yang ingin dia katakan pada Qin Lang. Jantung Qin Lang berdegup. Ini adalah tatapan Zhong Yu yang dia kenal. Saat ini, dia benar-benar percaya bahwa Zhong Yu-nya sudah kembali. Zhong Yu melepaskan tangan Long Yan dan berlari menuju Qin Lang. Tidak tahu betapa bahagianya suasana hati Qin Lang saat ini. Kemudian dia membuka kedua lengannya dan berlari menuju Zhong Yu. Qin Lang memeluk Zhong Yu dan setelah berputar beberapa kali di tempat, dia baru saja berhenti. Setelah melihat Qin Lang yang akrab, Zhong Yu telah memikirkan apa yang telah dia lakukan pada Qin Lang sebelumnya. Dia merasa bersalah pada Qin Lang dan berbisik, "Maafkan aku." "Tidak perlu." Qin Lang menyela Zhong Yu. Jika Zhong Yu bisa mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan bisa mengenalinya lagi, ini adalah kebahagiaan yang paling terbesar bagi Qin Lang. Qin Lang menundukkan kepalanya untuk menatap Zhong Yu. Dia hanya merasa bahwa Zhong Yu sangat cantik, seperti seekor kucing kecil yang berperilaku baik. Dia perlahan mendekati kepalanya dan mencium bibir Zhong Yu. Zhong Yu merasa ciuman itu begitu akrab. Kemudian dia memejamkan matanya dan perlahan-lahan mulai meresponnya. Qin Lang dan Zhong Yu merasa ciuman ini begitu susah dan manis. Ketika melihat Qin Lang dan Zhong Yu yang saling berciuman, Long Yan merasa sangat iri. Dia ingat bahwa ketika pertama kalinya bertemu dengan Qin Lang, dia berdiri sambil berjingkat dan ingin mencium Qin Lang. Tetapi dia telah ditolak oleh Qin Lang. Jika dia ingin mencium Qin Lang lagi sekarang, juga tidak ada kemungkinan lagi. Long Yan sendiri pun tidak menyadarinya. Dia melihatnya dan air matanya mengalir ke bawah. Meskipun keempat wanita angin bunga salju rembulan itu merasa iri di dalam hati mereka, tetapi mereka sama sekali tidak memiliki perasaan sedih, melainkan mereka merasa senang untuk Qin Lang. Adapun beberapa satpam di kawasan perumahan Ming Si Yuan, kesan mereka terhadap Qin Lang masih berada di tingkat pecundang ketika Qin Lang baru saja tiba di Linan. Mereka menatap Qin Lang yang telah berpelukan dengan nona dari keluarga Long. Mereka merasa bingung dan cemburu. Qin Lang jelas merupakan seorang pecundang yang menjual pancake. Bagaimana bisa dia mengejar nona dari keluarga Long?
Harus tahu bahwa beberapa satpam itu pernah melihat 7 atau 8 tuan muda yang kaya di Linan datang untuk mengejar Nona Long. Tetapi mereka semua telah ditolak. Dia malah didapatkan oleh pecundang kecil seperti Qin Lang. Ini terlalu sulit untuk dipercaya, bukan? Tiba-tiba, ada sebuah mobil Porsche yang keren berhenti di depan gerbang masuk. Yu Zihe menarik Yuming dan segera turun dari mobil. Keduanya bergegas ke rumah keluarga Long dengan tergesa-gesa. Mereka harus membujuk Long Ling untuk pulang. Jika tidak, ketika Qin Lang tahu bahwa Long Ling kabur dari rumah keluarga, Yu dan Yuming sedang menipu Long Ling sepanjang waktu. Saat itulah akan menjadi musibah bagi keluarga Yu. Saat perjalanan ke sini, Yu Zihe bahkan memberitahu Yuming bahwa jika Long Ling tidak setuju untuk pulang bersamanya, dia akan berlutut dan meminta maaf kepada Long Ling. Tidak peduli cara apa yang dia gunakan, dia harus menjemput Long Ling untuk pulang. Ketika kedua ayah dan anak itu turun dari mobil dan melihat adegan Qin Lang dan Zhong Yu yang saling berciuman satu sama lain, mereka berdua tercengang. Habislah sudah. Mereka sudah terlambat dan Qin Lang dan Long Ling sudah berpelukan satu sama lain. Pastinya Qin Lang sudah tahu segalanya. Kalau begitu bagaimana dia akan memperlakukan keluarga Yu? Qin Lang adalah tuan muda pertama dari keluarga Qin yang tersembunyi. Apa konsep dari keluarga Qin yang tersembunyi itu? Itu adalah keberadaan dengan sumber keuangan yang tak terukur dan akan sangat mudah bagi Qin Lang untuk menghadapi keluarga Yu. Setelah waktu yang lama, Qin Lang dan Zhong Yu saling bertatapan satu sama lain dan merasa sangat bahagia. Tuan muda Qin, Long Teng berjalan ke depan Qin Lang dan Zhong Yu dan pandangannya teralih ke kedua ayah dan anak dari keluarga Yu. Qin Lang menatap kedua ayah dan anak dari keluarga Yu. Yu Zihe dan Yuming merasa takut pada saat yang bersamaan. Kedua kaki mereka gemetar dan Yuming langsung duduk di atas tanah. Sedangkan Yu Zihe masih bisa berdiri. Qin Lang merasa cukup bingung. Dia menarik Zhong Yu dan berjalan ke depan. Kedua ayah dan anak dari keluarga Yu. Sedangkan Long Yan dan keempat wanita angin bunga salju rembulan itu juga mengikutinya. Tuan Yu, Qin Lang melihat bahwa kedua ayah dan anak dari keluarga Yu itu datang untuk mencari dirinya sendiri. Dia merasa sangat bahagia sampai lupa bahwa Zhong Yu telah menikah dengan Yuming pada beberapa hari yang lalu. Dia hendak ingin bertanya pada kedua ayah dan anak itu ada apa mereka datang untuk mencarinya. Tiba-tiba, Yu Zihe berlutut di tanah dan berkata kepada Qin Lang, Tuan muda Qin, keluarga Yu telah melakukan kesalahan. Aku dan Yuming datang untuk meminta maaf kepada Anda dan Nona Long Ling. Tidak peduli bagaimana Anda menghukum kami berdua, kami akan menerimanya tanpa mengeluh. Yu Zihe memelototi Yuming. Kemudian Yuming segera berlutut di depan Qin Lang dan berkata dengan takut-takut, Tuan muda Qin, aku sudah salah. Mayang yang memberiku buku harian itu. Aku mengikuti catatan dalam buku harian itu untuk mengejar Long Ling dan Mayang juga mengeluarkan ide buruk ini padaku. Salahkan aku yang terpesona oleh kecantikan Long Ling untuk sesaat. Aku jamin bahwa aku tidak akan melakukannya lagi untuk ke depannya. Mohon atas pengampunan Anda kali ini. Aku bermohon kepada Anda. Saat ini, Zhong Yu juga baru saja tahu ada begitu banyak detail. Dia menarik pakaian Qin Lang dan memberitahu Qin Lang tentang apa yang dia lihat di buku hariannya. Di kamar Yuming kemarin, Qin Lang tiba-tiba menjadi sadar. Tetapi Qin Lang sama sekali tidak marah pada Yuming saat ini. Berdirilah, kata Qin Lang sambil tersenyum. Hah, Yu Zihe dan Yuming saling bertatapan. Mereka tidak mengerti maksud dari Qin Lang. Dirinya sendiri telah melakukan hal yang seperti itu. Tetapi, mengapa sikap Qin Lang terlihat begitu lembut dan sama sekali tidak terlihat marah? Qin Lang dan Zhong Yu saling bertatapan satu sama lain dan merasa sangat konyol. Paman Yu, Tuan muda Yu, berdirilah. Zhong Yu berjalan ke sisi Yu Zihe dan Yuming. Kemudian dia menopang mereka berdua untuk berdiri dan berkata, sebenarnya, aku harus berterima kasih kepada Tuan muda Yu. Jika bukan karena Tuan muda Yu, mungkin saja aku tidak akan ingat apa yang terjadi sebelumnya. Hah, Yu Zihe dan Yuming terkejut. Mereka sedikit lega. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah Long Ling sudah mengingat kembali kejadian sebelumnya?
Karena aku telah melihat buku harian ini, sehingga aku teringat apa yang terjadi. Sebelumnya, Tuan Muda Yu, maafkan aku. Pernikahan kita tidak terhitung dan aku tidak menyukaimu, kata Zhong Yu sambil menatap Yu Ming. Yu Ming merasa enggan. Dia sudah lama terpesona oleh penampilan dan sosok tubuhnya Long Ling. Jelas dia sudah menjadi wanitanya sendiri dan hampir saja bisa berhubungan dengan Long Ling. Tetapi dia tiba-tiba kabur. Betapa sedihnya perasaan Yu Ming. Yu Zihe menyentuh Yu Ming dan memelototinya. Yu Ming hanya bisa mengangguk dan berkata, ikuti saja apa yang kamu katakan. Zhong Yu berjalan kembali ke sisi Qin Lang. Qin Lang tersenyum dan berkata, kepada Yu Zihe dan Yu Ming, kali ini, aku dan Zhong Yu sudah balikan. Tidak peduli apakah kalian membantu kami secara disengaja ataupun tidak, aku tetap harus berterima kasih pada kalian. Zhong Yu, kata Yu Zihe dengan ragu. Long Ling adalah Zhong Yu, kata Qin Lang sambil merangkul bahu Zhong Yu. Tuan Muda Qin, apakah kamu benar? Benar, Qin Lang. Yang ada di dalam buku harian itu, Yu Ming tiba-tiba menyadari bahwa sebelumnya pernah melihat nama Qin Lang di dalam buku harian. Tetapi dia sama sekali tidak menghubunginya dengan Qin Lang itu. Dia hanya mengira bahwa itu adalah nama dan marga yang sama. Tetapi sekarang akhirnya sudah mengerti, oke. Baiklah, jika tidak ada hal lainnya. Kalian sudah bisa kembali, kata Qin Lang. Suasana hatinya sangat bahagia sekarang. Kalau begitu terima kasih Tuan Muda pertama yang telah mengampuni kami berdua, kata Yu Zihe dengan rendah hati. Oh iya, jangan panggil aku Tuan Muda. Pertama lagi, sejak kemarin, aku sudah bukan lagi orang dari keluarga Qin, kata Qin Lang dengan sedikit kecewa. Sudah bukan orang dari keluarga Qin lagi. Apa maksudnya? Yu Zihe merasa bingung. Tetapi dia juga tidak berani bertanya pada Qin Lang. Sehingga dia izin untuk pamit. Dan pergi dengan Yu Ming. Zhong Yu, aku akan membawamu untuk bermain, kata Qin Lang pada Zhong Yu. Saat ini, Zhong Yu adalah kebahagiaannya yang paling terbesar. Oke, jawab Zhong Yu sambil tersenyum. Qin Lang segera berjalan ke pinggir jalan. Setelah dia memanggil taksi dan duduk bersama Zhong Yu, taksi langsung melaju pergi. Qin Lang juga tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada keempat wanita angin bunga salju. Rembulan itu, dia merasa terlalu senang dan sudah tidak mengingat bahwa masih ada orang lainnya lagi. Ketika melihat taksi yang melaju jauh, keempat wanita angin bunga salju, rembulan itu merasa sangat senang. Pada akhirnya, Qin Lang sudah tidak begitu sedih. Seperti dulunya, melihat senyuman dari Qin Lang adalah kegembiraan mereka yang paling terbesar. Hati Long Yan malah merasa sangat kesepian. Rasa kebahagiaannya karena Zhong Yu yang sudah mengenal Qin Lang juga menghilang saat ini. Long Yan merasa dirinya sendiri terlalu gagal. Bahkan Qin Lang pun tidak melirik dirinya sendiri tadi. Seolah-olah dia sama sekali tidak berada. Qin Lang dan Zhong Yu datang ke Danau Barat. Zhong Yu merangkul lengan Qin Lang. Sambil berjalan di tepi danau, mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang mesra. Sebelumnya, kita tidak pernah berjalan-jalan seperti ini dan sekarang, rasanya sangat menyenangkan. Qin Lang meletakkan tangannya di punggung tangan Zhong Yu dan berkata sambil menghela nafas, kalau begitu aku akan menemanimu untuk berjalan-jalan mulai sekarang. Kita harus seperti lirik dalam sebuah lagu. Berjalan sampai rambut sudah putih. Qin Lang, apakah menurutmu itu romantis? Zhong Yu menatap Qin Lang dengan penuh harapan. Oke. Qin Lang tiba-tiba teringat. Saat Zhong Yu menghilang pada malam itu, Li Rui yang menculiknya pernah bilang bahwa dia telah berhubungan seksual dengan Zhong Yu di dalam hotel. Ketika Qin Lang memikirkan hal ini setiap kalinya, dia merasakan perasaan sakit yang mendalam di hatinya. Zhong Yu, maafkan aku. Di saat malam kamu menghilang, seharusnya aku pergi ke bandara untuk menjemputmu dan menyebabkanmu telah diculik oleh Li Ruixi. Pengkhianat itu. Saat itu, kamu juga dibawa masuk olehnya ke dalam kamar hotel dan Qin Lang sudah tidak bisa melanjutkannya lagi. Dia merasa dirinya sendiri terlalu tidak berguna. Tetapi kamu jangan khawatir, karena Li Rui itu sudah mati.
Zhong Yu merasa ngeri. Dia juga mengingat kejadian dia diculik oleh Li Rui. Dan tidak menyangka bahwa Qin Lang telah membunuhnya. Pada saat yang bersamaan, Zhong Yu juga telah menyadarinya bahwa ada sesuatu di dalam kata-kata Qin Lang. Dia menarik Qin Lang dan berkata, Qin Lang, apa yang telah dia lakukan padaku? Kamu di Zhong Yu. Ketika aku memikirkan ini setiap kalinya, aku merasa sangat patah hati. Mata Qin Lang menunjukkan rasa bersalahnya. Zhong Yu mengerti maksud dari kini telang. Dia tersipu malu dan berkata, Qin Lang, kamu bilang aku sudah di itu tidak ada. Aku masih perawan sampai sekarang. Qin Lang terkejut dan melihat ekspresi Zhong Yu yang serius. Dia merasa sangat gembira dan berkata, Zhong Yu, apakah kamu tidak di Lia? Setelah Zhong Yu selesai berbicara, wajahnya sudah memerah seperti apel. Dia menundukkan kepalanya dan terlihat seperti gadis kecil yang pemalu. Namun, Qin Lang malah merasa sangat bahagia. Dia memeluk Zhong Yu dan bersorak. Zhong Yu, kamu sungguh iwar. Biasa. Aku benar-benar terlalu mencintaimu. Kamu masih milikku. Masih milik aku Qin Lang sendirian. Hahaha. Bab 256. Keluarga Zhong telah menerima kabar. Qin Lang merasa senang sampai lupa pada dirinya sendiri. Ada banyak turis di sekitar telah memperhatikan Qin Lang dan Zhong Yu. Mereka mengambil ponsel mereka dan memotret pasangan muda yang sedang jatuh cinta itu. Cepat turunkan aku, kata Zhong Yu kepada Qin Lang. Qin Lang melihat Zhong Yu di dalam pelukannya sendiri. Rambut Zhong Yu yang lembut seperti gelombang yang mengenai wajahnya sendiri. Dengan aroma tubuh Zhong Yu dan unik dan rona merahnya. Seperti buah delima, meskipun ekspresinya terlihat sedikit panik. Tetapi ada perasaan gembira di dalam matanya. Jangan sebutkan betapa lucu dan menawannya. Qin Lang perlahan melepaskan Zhong Yu dan mencium bibirnya dengan lembut. Kemudian dia menatap Zhong Yu yang tersipu malu dan berbisik. Zhong Yu, apakah kamu bersedia menikah denganku? Zhong Yu tidak menyangka bahwa Qin Lang akan menanyakan pertanyaan ini secara tiba-tiba. Sesaat, perasaan nyaman telah memenuhi seluruh tubuhnya. Pikiran Zhong Yu menjadi berantakan dan hanya menyisakan senyuman yang konyol di wajahnya. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Qin Lang bersandar ke telinga Zhong Yu dan bertanya dengan lembut. Zhong Yu menundukkan kepalanya dan berbisik. Oke, apa? Apa yang kamu bilang? Qin Lang merasa sangat gembira dan ingin mendengar jawaban dari Zhong Yu lagi. Lupakan saja jika kamu tidak bisa mendengarnya, kata Zhong Yu sambil satu menatap Qin Lang dengan senyuman yang malu-malu. Aku telah mendengarnya dengan jelas bahwa kamu ingin menikah denganku. Qin Lang berkata dengan keras. Kemudian dia meraih tangan Zhong Yu dan berkata, bagaimana jika kita mempersiapkan pernikahan kita secepat mungkin? Ikuti katamu saja. Tetapi sebelum itu, aku harus bercerai dengan Yuming dulu, kata Zhong Yu sambil tersenyum. Baik, istriku. Ayo kita makan paella. Sekarang, kata Qin Lang dengan santai. Sambil merangkul bahunya Zhong Yu. Ketika Zhong Yu mendengar kata, istriku, wajahnya menjadi merah dan perasaan yang damai dan gembira telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Qin Lang dan Zhong Yu bermain bersama sampai jam 7 malam dan Qin Lang baru saja mengantar Zhong Yu kembali ke kawasan perumahan Ming Si Yuan. Long Teng dan Long Yan sedang duduk di ruang tamu, sambil menunggu mereka berdua. Halo, Paman. Long Yan. Sapa Qin Lang dengan sopan. Dia menarik Zhong Yu dan duduk di atas sofa di ruang tamu ketika Qin Lang melihat Long Yan. Dia baru saja teringat adegan Long Yan yang melindungi dirinya sendiri di hari acara pernikahan itu. Dia merasa sangat berterima kasih. Tetapi tatapan Long Yan sedang mengungkapkan ekspresi yang sedikit kesal. Dan Qin Lang menghindari tatapannya lagi. Tuan Muda Qin. Sepertinya Zhong Yu sungguh senang untuk bersamamu. Long Teng juga mulai memanggil Long Ling menjadi Zhong Yu. Ketika melihat Qin Lang dan Long Ling yang selaras, Long Teng merasa sangat senang. Qin Lang terus meraih tangan Zhong Yu dan keduanya saling bertatapan satu sama lain sambil tersenyum. Qin Lang menatap Long Teng dan berkata dengan sungguh-sungguh, Paman, aku dan Zhong Yu saling mencintai satu sama lain dan kami baru saja mendiskusikannya. Zhong Yu telah menyetujui lamaranku dan berharap Anda bisa merestui kami. Ketika Long Yan mendengar kata ini, hatinya seperti telah jatuh ke samudera Arktik.
Seluruh tubuhnya menjadi kaku dan menatap Qinlang tanpa bergerak. Setelah mendengarnya, Long Teng malah merasa sangat gembira. Karena ini persis seperti yang dia inginkan. Karena jika keluarga Zhong Dianjing tahu bahwa Zhong Yu ada di rumah keluarga Long, maka keluarga Long akan mendatangkan bencana. Dari keluarga Zhong, Long Teng menepuk lututnya dan berkata, Tuan Muda Qin dan Zhong Yu adalah pasangan yang selaras. Aku menyetujui hubungan pernikahan ini. Setelah mendengar Long Teng telah menyetujuinya, Qinlang dan Zhong Yu merasa sangat bahagia. Keduanya saling berpegangan tangan dan saling bertatapan satu sama lain dengan tersenyum. Tuan Muda Qin, aku setuju dengan hubungan ini. Tetapi Zhong Yu masih merupakan istrinya Yu Ming di mata orang lain. Jika dia tiba-tiba menikah denganmu, masalah ini pasti akan berdampak besar. Oleh karena itu, aku berharap Anda bisa menggunakan kekuatan dari keluarga Anda untuk meminimalkan dampak dari masalah ini. Long Teng berkata bahwa jika hal ini menimbulkan kehebohan, kemungkinan besar keluarga Zhong Dianjing akan mengetahuinya. Qinlang merasa tersulit. Dia sudah bukan orang dari keluarga Qin lagi sekarang dan tidak mungkin baginya untuk menggunakan kekuatan dari keluarga. Qinlang berpikir bahwa mungkinkah Long Teng menyetujui hubungan ini karena identitas dirinya sendiri yang sebagai orang dari keluarga Qin. Jika dia mengaku bahwa dirinya sendiri telah diusir keluar dari keluarga Qin, akankah Long Teng tidak setuju dengan hubungan ini? Paman, seharusnya ini tidak berdampak besar bukan? Lagi pula, menikah dan bercerai sudah sangat umum saat ini. Apalagi Zhong Yu bukanlah bintang. Reputasinya tidak akan terpengaruh. Kata Qinlang sambil tertawa. Dia tidak mengakui dirinya sendiri yang sudah diusir keluar dari keluarga Qin secara langsung. Aku bukan khawatir tentang hal ini. Kata Long Teng sambil mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa Qinlang masih tidak tahu identitas Zhong Yu sekarang. Jika Qinlang adalah penyelamat dari keluarga Long, apalagi dia begitu tergila-gila pada Zhong Yu, maka tidak masalah untuk memberitahunya. Kemudian dia berkata, Tuan Muda Qin, aku mengkhawatirkan keluarga Zhong Dianjing. Keluarga Zhong? Tanya Qinlang dengan bingung. Apa hubungannya antara keluarga Zhong itu dengan Zhong Yu? Kemudian, Long Teng bercerita kepada Qinlang tentang kisah cinta dirinya sendiri dan Zhong Xueyan pada tahun itu dan dendamnya dengan kepala keluarga Zhong, Zhong Zhaoshen dan juga bagaimana Zhong Yu bisa dibawa ke tempatnya. Kemudian, Qinlang baru saja tahu bahwa Zhong Yu bukanlah gadis dari desa pegunungan, melainkan dia adalah cucu luar dari keluarga besar Dianjing. Seperti ini masalahnya, Long Teng berkata. Sebelumnya, alasan aku harus menikahi Zhong Yu dengan terburu-buru adalah karena aku tidak ingin menarik perhatian dari keluarga Zhong. Kekuatan dari keluarga Zhong sangat besar dan tidak tahu apakah mereka sedang mengawasiku atau tidak. Sehingga aku berharap bahwa jika Zhong Yu menikah dengan Anda, usahakan untuk mengurangi dampaknya. Jika keluarga Zhong telah menemukan sesuatu hal, mungkin saja akan menjadi bencana besar bagi keluarga Long. Serius. Aku tidak peduli pada diriku sendiri. Aku hanya berharap kedua putriku bisa selamat. Sehingga aku bermohon kepada Anda untuk menggunakan kekuatan dari keluarga Anda, agar kabar Zhong Yu tidak akan pernah masuk ke telinga keluarga Zhong, kata Long Teng dengan emosional. Long Yan dan Zhong Yu duduk di samping Long Teng, sambil meraih tangannya. Paman, aku mengerti dengan usahamu. Tetapi Qinlang hanya bisa mengatakannya dengan jelas sekarang. Tetapi aku sudah diusir keluar dari keluarga Qin tadi malam dan sekarang tidak mungkin bagiku untuk menggunakan kekuatan dari keluarga Qin. Setelah Qinlang selesai berbicara, Long Teng sekeluarga menjadi terkejut. Ketika aku bertemu dengan kedua ayah dan anak dari keluarga Yu sebelumnya, aku sudah bilang bahwa aku bukan lagi orang dari keluarga Qin. Hanya saja kalian tidak peduli pada hal itu, kata Qinlang. Dengan sedih, Long Teng sekeluarga baru saja teringat bahwa Qinlang memang pernah mengatakannya. Tetapi saat itu, mereka berpikir bahwa Qinlang sedang bercanda dan tak terduga bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kalau begitu bagaimana solusinya? Ini, Long Teng menutupi kepalanya dengan kedua tangannya. Tekanannya sekarang sangat besar. Apalagi kehebohan yang disebabkan oleh Zhong Yu di linan belakangan ini sudah cukup besar.
Jika tidak ada lagi kekuatan yang bisa menekan penyebaran kabarnya, suatu hari, keluarga Zong pasti akan tahu keberadaan Zong Yu. Ayah, Anda jangan terlalu khawatir lagi. Kita jangan menakuti diri kita sendiri sampai mati sebelum keluarga Zong menakuti kita. Kata Zong Yu sambil menghibur. Dia masih menyimpan dendam yang mendalam terhadap keluarga Zong yang memaksa ibunya sendiri sampai mati. Lia, ayah, aku dan kakak akan melindungimu, bisik Long Yan sambil menghiburnya. Paman, tenang saja. Kita akan menjadi sekeluarga untuk kedepannya. Jika keluarga Zong berani datang untuk mencari masalah, mereka harus melewatiku dulu, kata Qin Lang sambil menepuk paha Long Teng. Pada saat yang bersamaan, ada sebuah kompleks rumah yang besar di Yanjing dan itu adalah rumah keluarga Zong. Satu rumah di paling tengah adalah kediaman kepala keluarga Zong, Zong Jiaoshen. Ada seorang pria parubaya yang memegang foto di tangannya dengan serius dan buru-buru masuk ke dalam kediaman Zong Jiaoshen. Dia mengetuk pintu ruang kerja Zong Jiaoshen sebanyak 3 kali. Dengan pelan dan setelah 3 detik, dia baru saja mendorong pintu untuk masuk. Di dalam ruangan, Zong Jiaoshen yang sudah tua sedang bersandar di kursi bos. Sambil melihat buku kuno yang bersampul biru, pria parubaya itu berjalan masuk ke dalam dan sudah berdiri di depan meja. Tetapi Zong Jiaoshen malah tidak mengalihkan pandangannya. Ayah, pria parubaya itu memanggilnya dengan pelan. Kemudian dia melihat bahwa pandangan Zong Jiaoshen akhirnya berpindah dari buku itu ke dirinya sendiri. Pria parubaya itu meletakkan foto di tangannya di atas meja di depan Zong Jiaoshen. Zong Jiaoshen melihat foto di atas meja. Awalnya, dia masih sangat tenang. Tetapi ketika dia melihat sepotong batu giok di tanah, matanya Zong Jiaoshen tiba-tiba menyusut dan dia segera mengambil foto itu. Karena kegembiraannya, dadanya sedikit berfluktuasi. Coba Anda lihat orang keempat dari kanan ke kiri, kata pria parubaya itu. Saat ini, tatapan Zong Jiaoshen baru saja berpindah dari batu giok di tanah ke orang keempat dari kanan ke kiri. Mata Zong Jiaoshen tiba-tiba melebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang aneh. Air mata mengalir dari matanya dan berkata dengan gemetar, "Sueyan, dia adalah Seyan." Ketika melihat Zong Jiaoshen yang demikian, pria parubaya itu juga merasa sangat sedih. Dia berkata, "Ayah, dia bukanlah adik, melainkan dia adalah anak yang pernah jatuh dari tebing bersama Xueyan, Zong Yu." Pria parubaya itu adalah putra Zong Jiaoshen yang pertama dan namanya Zong Xuesan. Saat itu, dialah yang memaksa adiknya ke tebing. Saat itu, dari pesan yang dibawa oleh Cai Nong bahwa Long Teng telah memberi nama Long Yu kepada anak ini. Tetapi keluarga Zong selalu menolak untuk mengakui Long Teng sebagai menantunya. Sehingga orang-orang keluarga Zong memanggil anak itu sebagai Zong Yu. Hari ini, foto yang dibawa oleh Zong Xuesan dipotret pada saat hari pernikahan Yu Ming dan Zong Yu. Di dalam foto itu, batu giok Phoenix jatuh ke tanah dan Zong Yu di dalam kerumunan itulah yang hendak ingin mengambil batu giok itu. Itu adalah dia. Apakah kamu sudah menemukan Zong Yu? Di manakah dia sekarang? Tanya Zong Jiaoshen sambil menatap Zong Xuesan. Zong Yu ada di rumah keluarga Long. Sekarang, setelah Zong Xuesan selesai berbicara, tatapan Zong Jiaoshen terpaku. Dan penampilan Long Teng muncul di dalam benaknya. Tinjunya sedikit terkepal dan tatapannya yang kejam tersebar di matanya. Aku baru saja mendapatkan foto ini dan memiliki pemahaman yang terbatas tentang situasinya. Tuan muda Yu Ming dari keluarga Yu Dilinan menikahi Nona Long Ling dari keluarga Long dan sebenarnya, Long Ling adalah Zong Yu. Zong Yu sudah tiba di keluarga Long pada 4 bulan yang lalu. Adapun tentang bagaimana bisa dia kembali, masih belum diketahui sekarang, kata Zong Xuesan. Pong Zong Jiaoshen menepuk meja dengan keras. Banyak benda di atas meja seperti tempat kuas, tempat pena dan bendera nasional jatuh ke tanah. Penampilan Long Teng selalu muncul di dalam benak Zong Jiaoshen. Zong Jiaoshen mengutuk dengan kejam. Apakah Long Teng ini ingin mencari mati? 20 tahun setelah Zong Xueyan dipaksa sampai mati, Zong Jiaoshen selalu mengirim orang untuk mencari kabar tentang Zong Yu. Dia pikir bahwa Kai Nong mungkin saja akan membawa Zong Yu dan kembali ke keluarga Long.
sehingga dia mengirim orang untuk mengawasi keluarga Long. Tetapi di rumah keluarga Long tidak pernah muncul sosok bayangan Zhong Yu. Zhong Jiushen memberitahu Long Teng bahwa setelah Zhong Yu sudah kembali ke keluarga Long, harus memberitahunya secepat mungkin. Jika tidak, dia akan membalas dendam terhadap keluarga Long, untuk mencegah Long Teng tahu dengan kenyataannya dan tidak melapornya. Zhong Jiushen selalu mengirim orang untuk mengawasi keluarga Long pada 5 tahun pertama. Tetapi dia tidak mendapatkan hasil apapun. Kemudian, meskipun dia masih mengawasi keluarga Long, tetapi dia hanya mengirim orang ke Linan untuk menyelidikinya beberapa hari setiap 6 bulan. Hasil pengawasan terakhir kalinya masih belum ada kabar tentang Zhong Yu. Tetapi siapa yang bisa menyangka bahwa Zhong Yu sudah kembali ke keluarga Long selama 4 bulan. Sekarang kamu kirim beberapa orang ke Linan. Kemudian bunuh Long Teng itu dan bawa Zhong Yu kembali. Kata Zhong Jiushen kepada Zhong Xuesan. Ayah, kali ini pernikahan keluarga Yu dan keluarga Long bukan begitu sederhana. Aku telah mendengar bahwa sebenarnya ada beberapa orang yang terluka ataupun tewas di tempat dan tampaknya masih ada banyak ahli bela diri yang terluka, termasuk Cao Zutong, Zhong Qi, Tian Guang, dua bersaudara dan lainnya. Mereka juga cukup terkenal di dunia seni bela diri. Konon bahwa di lokasi acara pernikahan, juga ada sosok tokoh yang setingkat master di dunia bela diri. Dia juga dipukul sampai terluka parah. Adapun siapa yang melakukannya, masih belum jelas sekarang. Zhong Xuesan telah mengatakan semua informasi yang dia dapatkan. Oh, Zhong Jiushen sedikit terkejut. Kemudian setelah dia memikirkannya, dia bertanya, apakah informasimu akurat? Informasiku dijamin akurat dan Anda juga telah menyadarinya bahwa setelah terjadi masalah yang begitu besar, meskipun kekuatan dari keluarga Yu di Linan cukup kuat dan bisa menekan informasinya, tetapi kebanyakan dari masyarakat umum tidak begitu jelas. Seharusnya, keluarga teratas lainnya di Tiongkok sudah tahu. Tetapi masalah itu juga sedikit terlihat karena keluarga Zhong kita yang mencarinya secara khusus dan hal ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Setelah mendengar informasi ini, Zhong Xuesan juga selalu merasa ada sesuatu yang masih belum mengerti.